selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Kakak berharap kabar adik-adik pada hari Minggu ini luar biasa. Semangat untuk memuji nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mengajak adik-adik bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars Telkat PA. Sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Kita akan memulai ibadah kita. Terlebih dahulu kita akan doa pembukaan yang dipimpin oleh teman kita, yaitu Titan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin sekolah minggu online, berkati agar dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih buat teman kita Titan yang sudah mau bersedia untuk doa pembuka. Sekarang kita akan menyanyikan lagu pembukaan kita, yaitu dari Happy Raya, dan dilanjutkan Yesus Sayang Padaku. 1, 2, 3. Senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku semangat kan untuk memuji nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kalau masih semangat, kakak undang adik-adik bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu satu lagi, yaitu dari Haleluya, dan dilanjutkan Tuhan Cinta Semua Orang. 1, 2, 3.
Adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca Mazmur. Mazmur kita terambil dari Mazmur 18 ayat 21 sampai 25. Kak Christine akan membacakan buat adik-adik sekalian. Mazmur 18 ayat 21 sampai 25. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya kuperhatikan dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Ica. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kakak undang adik-adik menyanyikan satu lagu lagi, yaitu Baca Kitab Suci. 1, 2, 3. Selamat pagi semuanya. Senang bertemu dengan Kak Ica dalam ibadah online kita di pagi hari ini. Adik-adik, sekarang waktunya kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, kita siapkan Alkitab, kita siapkan hati kita siapkan juga pikiran kita, supaya kita bisa dengan sikap yang manis akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa lebih dahulu. Kita mohon pimpinan Roh Kudus supaya kita mengerti firman Tuhan hari ini. Mari adik-adik kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Tuhan beri waktu dan kesempatan untuk beribadah, untuk membaca firman-Mu. Berkatilah ibadah kami, karuniakan kami Roh Kudus-Mu yang membimbing kami supaya kami mengerti firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengarkan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami kepadamu. Ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami supaya kami layak berada di sekitar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat hidup kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita akan membaca firman Tuhan. Adik-adik, kakak undang berdiri. Kita siapkan bacaan kita dari Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Adik-adik bisa dibimbing mama atau papa di rumah supaya kita bersama-sama membaca firman Tuhan hari ini. Dan Kak Ica akan membacanya buat kita semua. Keluaran 21 ayat 1 sampai 6 tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri,
maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku. Aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikian firman Tuhan buat kita hari ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus. Amin. Adik-adik, silakan duduk kembali. Shalom adik-adik. Adik-adik, kita tadi sudah membaca firman Tuhan dari Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan yang sudah kita baca hari ini mau mengajarkan kita tentang kemerdekaan hidup manusia. Kita, adik-adik, papa dan mama, dan setiap orang percaya adalah anak-anak Tuhan yang sudah menerima kemerdekaan dari Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita kemerdekaan melalui kematian anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus, di kayu salib. Jadi kita semua sudah bebas dari belenggu dosa. Tuhan sudah menebus dosa-dosa kita. Dan sekarang kita adalah orang-orang yang sudah merdeka. Jadi adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah memberikan kita kemerdekaan, semua dosa-dosa kita sudah ditebus. Untuk itu kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih buat semua kebaikan Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Adik-adik, tanggal 17 Agustus 1945 adalah peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang ke-75 tahun. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai dan memberkati bangsa kita. Dan tugas kita adalah berdoa buat bangsa dan negara kita Indonesia, supaya bangsa dan negara kita Indonesia semakin kuat dan semakin maju. Dan sebagai orang-orang yang sudah menerima kemerdekaan, maka kita juga mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan dengan melakukan hal-hal yang baik. Melakukan hal yang baik seperti saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Tidak boleh membedakan orang lain. Kemudian kita juga harus hidup saling mengasihi. Mau hidup rukun dan damai, baik di lingkungan rumah, baik di sekolah, di gereja, atau di mana saja kita berada, kita saling menjaga supaya hubungan kita dengan setiap orang terjalin dengan baik.
Apalagi ya hal-hal yang baik yang harus kita lakukan. Kita juga harus selalu setia dan taat kepada Tuhan. Setia dan taat kepada Tuhan kita tunjukkan melalui sikap hidup kita, rajin berdoa, menyerahkan seluruh persoalan hidup kita kepada Tuhan, keluarga kita dengan berdoa kepada Tuhan. Kemudian rajin beribadah seperti ibadah kita di pagi hari ini. Kita juga harus menjadi pribadi yang taat dan patuh kepada orang tua kita, kepada papa dan mama di rumah. Selalu mendengar nasihat orang tua. Taat dan patuh mengikuti protokol kesehatan. Karena COVID-19 masih belum berakhir, jadi adik-adik di rumah harus ikut dan dengar nasihat papa mama, ikuti protokol kesehatan, rajin cuci tangan, selalu pakai masker ketika keluar rumah, istirahat yang cukup, makan sayur, buah-buahan, makanan yang bergizi supaya tubuh kita sehat, supaya kita kuat dan kita bisa melawan COVID-19 ini. Nah, apalagi ya Kak hal-hal yang baik kita lakukan? Patuh dan taat pada peraturan sekolah. Meskipun adik-adik belajar online dari rumah, kita mengikuti peraturan sekolah. Kita tetap rajin belajar, semangat, supaya kita tambah pintar dan kita bisa sukses menjadi orang yang hebat, orang yang dibanggakan oleh papa dan mama kita. Demikian firman Tuhan buat kita hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kak Ica. Sekarang tiba saatnya kita mengamini firman Tuhan dengan menyanyikan satu lagu, yaitu dari Kidung Ceria Tiap Orang Yang Mendengar. 1, 2, 3. Adik-adik, sekarang waktunya kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari satukan hati kita, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa, kami mau menaikkan syafaat kami kepadamu. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami untuk hidup saling mengasihi, saling menghargai satu dengan yang lain. Berkatilah kami Tuhan, supaya kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga buat keluarga kami, buat papa dan mama kami,
Berkatilah Tuhan, berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan kesabaran kepada mereka di dalam mengasuh dan membimbing kami, sehingga kami bertumbuh menjadi anak yang baik, anak yang mengasihi Tuhan Yesus, dan selalu taat kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat gereja kami. Berkatilah gereja kami, GPIB Immanuel Pekanbaru. Berkati seluruh penata layanan yang ada di dalamnya. Berkati pendeta kami semua dengan keluarganya, berkati majelis, berkati semua pelkat, bahkan berkati semua jemaat Tuhan, supaya tetap sukacita, mengucap syukur dan terima kasih, menyerahkan seluruh persoalan hidup kami kepada Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan buat kemerdekaan 75 tahun. Berkatilah bangsa kami untuk semakin kuat, untuk semakin maju. Berkati juga seluruh pemimpin negeri kami, mulai dari pusat sampai ke daerah. Berikan mereka hikmat bijaksana di dalam memimpin negara kami, sehingga kami, rakyat Indonesia, boleh merasakan sukacita melalui kepemimpinan mereka. Dan pulihkanlah bangsa kami untuk bisa keluar dari musibah COVID-19 ini. Kami menyerahkan kehidupan bangsa kami Tuhan ke tangan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para medis yang selalu berjuang untuk menolong, menyembuhkan orang-orang yang sakit, baik penyakit-penyakit lain, terlebih lagi mereka yang korban COVID-19. Berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, sehingga mereka bisa melakukan tugasnya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, dan dengarkanlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan uang persembahan kita. Adik-adik bisa mengantarkan uang persembahannya melalui nomor rekening gereja atau diantar langsung ke gereja ditemani oleh mama papa. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan satu lagu, yaitu dari Kidung Ceria, Aku Bawa dan Berikan Persembahan. 1, 2, 3. Persembahan kami Tuhan, berkatilah persembahan ini agar berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kita udah di ujung pengakhiran ibadah kita. Kita akan menyanyikan lagu untuk mengakhiri ibadah kita, yaitu dari buku Kidung Ceria, Yesus Berpesan. 1, 2, 3.
Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita akan tutup ibadah kita. Kakak undang bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Kita satukan hati, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami bisa hidup, saling menjaga, saling menghargai, saling mengasihi. Sehingga melalui sikap hidup kami, nama Tuhan selalu ditinggikan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik, kita sudah selesai beribadah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kakak sangat senang adik-adik semangat memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan jangan lupa ya, untuk ibadah selanjutnya adik-adik tetap semangat, tetap mendengarkan firman Tuhan dengan tenang. Kakak ada saran nih buat adik-adik di rumah. Adik-adik tetap di rumah ya, jangan kemana-mana karena kita masih dalam menghadapi pandemi COVID. Apabila adik-adik mau keluar, adik-adik jangan lupa untuk memakai masker dan jangan lupa menjaga kesehatan, menjaga kebersihannya, dan menjaga pola makanan yang sehat dan bergizi. Dan Yesus memberkati.